bahwa peristiwa besar harus dijelaskan oleh sesuatu yang sama besarnya. Mungkin orang tersebut lebih tertarik pada narasi konspirasi. Kemudian tidak tahu bahwa memberikan informasi faktual pada orang-orang dapat mengurangi kepercayaan mereka pada teori konspirasi. Assalamualaikum teman-teman, kembali ke channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan saya berbicara di depan teman-teman semua di video terbaru ini. Mungkin teman-teman sudah membaca judulnya ya. Kita akan membahas apa hari ini dalam video terbaru ini, ya, yaitu tentang teori konspirasi. Teori konspirasi mungkin kita semua selalu tertarik membahas tentang konspirasi atau menyaksikan suatu tayangan atau tulisan atau sebuah buku tentang konspirasi, tentang penjelasan-penjelasan yang yang mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi menarik untuk didiskusikan, menarik untuk dibicarakan di antara teman-teman, antar sahabat, di tongkrongan kan gitu. Tapi apakah berbahaya teori konspirasi? Kita itu, termasuk saya dulu itu saya sangat menggilai teori konspirasi. Jadi ketika saya mendengar sesuatu tentang konspirasi apa, konspirasi A, konspirasi B, otak saya itu menangkap sesuatu hal informasi seperti itu tidak secara sadar, seolah-olah saya mempercayainya dengan yakin gitu. Karena apa? Misal tentang konspirasi dunia, konspirasi yang terjadi di dunia ya, dari penelitian, pemaparan, dari sumber-sumber yang sudah ada, dirasa ada yang janggal, dirasa ada yang kurang tepat, maka teori konspirasi itu muncul. Orang-orang akan menteorikan sesuatu dan itu disebut teori konspirasi. Dan mungkin biasanya secara tidak sadar dipercayai, bahkan sangat diyakini secara tidak sadar. Dulu saya seperti itu, mungkin teman-teman masih ada yang seperti itu kan. Nah, kita akan membahas apakah berbahaya teori konspirasi, apakah akan menjadikan diri kita itu seorang pribadi yang selalu suuzon terhadap sesuatu. Nah, kita bahas ya. Jadi contohnya di pandemi ini, di era pandemi COVID-19 sekarang, sudah menciptakan banyak ketidakpastian dan ketakutan. Dan dengan itu teori konspirasi, ketakutan dan ketidakpastian itu dihasilkan oleh teori konspirasi, baik dari masyarakat umum atau dari media. Teman-teman mungkin telah menyaksikan secara langsung, menonton film dokumenter yang pernah viral yang di luar sana, yang berjudul Plandemic. Mungkin teman-teman telah melihat peningkatan yang dilaporkan di komunitas anti vaksinasi online kan gitu. Kan banyak yang masyarakat kita yang anti vaksin juga. Ya, munculnya teori konspirasi ini masuk akal. Kata psikolog sosial dan peneliti yang bernama Daniel Joly, yang memberitahu kita bahwa ketidakpastian ditambah ketakutan menciptakan kondisi sempurna bagi mereka untuk menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu benar. Nah, siapapun bisa rentan terhadapnya karena mereka terkadang menghadirkan narasi yang logis dan meyakinkan. Narasi yang seringkali lebih mudah diterima daripada realitas yang berantakan, sulit, dan belum tentu sepenuhnya dipahami. Nah, Joly ini mengingatkan kita bahwa teori konspirasi semacam ini, meskipun narasinya mungkin menggoda, bisa menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kesehatan masyarakat, kesehatan berpikir.
dan mendidik diri kita sendiri tentang cara mencegah penyebarannya adalah layanan penting bagi komunitas kita. Itu dari segi pemahaman-pemahaman tentang pandemi ini gitu ya. Apa yang membuat orang percaya teori konspirasi? Nah, teori konspirasi itu muncul di saat-saat krisis di masyarakat. Bisa berupa perubahan politik yang sangat cepat atau serangan teroris misal. Nah, teori-teori ini berkembang dalam periode ketidakpastian dan ancaman. Ketika kita merasa cemas dan sepertinya kita perlu memahami apa yang terjadi di dalam dunia yang kacau ini, nah itu biasanya seperti itu. Ada hal lain yang juga bisa menyebabkan teori konspirasi berkembang, misalnya bias psikologis, seperti bias proporsionalitas, yaitu ketika kita berasumsi bahwa peristiwa besar harus dijelaskan oleh sesuatu yang sama besarnya. Ini dapat ditemukan hampir setiap peristiwa penting dalam sejarah. Contohnya seperti 9/11, pendaratan di bulan, vaksin, perubahan iklim, dan tentu saja pandemi COVID-19 seperti sekarang. Narasi konspirasi membantu orang memahami apa yang terjadi dengan dunia dan mengatasinya. Tetapi teori-teori ini belum tentu benar dan belum tentu akurat. Intinya, orang ingin memahami dunia, manusia itu ingin memahami dunia. Dan ketika mereka mengajukan pertanyaan, narasi konspirasi muncul. Setidaknya untuk sementara, untuk menjawab kebutuhan ini, percaya bahwa para konspirator, para pembuat teori konspirasi bertindak dengan cara yang rahasia dan tersembunyi, mungkin merupakan cara yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan kita daripada menerima kenyataan bahwa sesuatu yang besar dan sulit dimengerti. Sulit untuk bergulat dengan fakta bahwa teroris telah membunuh banyak orang, atau bahwa ada virus yang menyebar ke seluruh dunia yang disebabkan oleh hewan, dan belum yakin juga bagaimana cara untuk menghentikannya. Berdamai dengan dunia versi nyata ini sebenarnya bisa membuat kita semua merasa lebih cemas dan kesal. Jadi narasi konspirasi membantu orang dalam memahami apa yang terjadi dengan dunia dan mengatasinya. Tetapi berbahayanya teori ini tuh bisa salah, teori konspirasi itu biasa salah dan justru bisa menyesatkan. Apa bahaya teori konspirasi? Dalam penelitian berbeda, bahwa teori konspirasi berdampak pada individu dan masyarakat secara luas. Nah, orang yang percaya pada teori konspirasi seringkali tidak mengikuti saran yang direkomendasikan, karena rekomendasi tersebut sering datang dari pemerintah misal. Ini bisa berarti bahwa individu menghindari penggunaan sistem pemerintah tersebut. Pada hal ekstrim gitu, pada hal yang lebih ekstrim itu bisa berarti berbahaya bagi masyarakat sendiri gitu. Contohnya dalam pandemi sekarang ya gitu, seperti vaksin atau antibiotik yang mungkin dapat memiliki konsekuensi kesehatan yang nyata secara akademik. Tapi jika orang-orang menolak hal tersebut, bisa saja hal yang buruk terjadi. Mungkin saja hal yang buruk terjadi walaupun tidak sepenuhnya benar juga. Cuman orang-orang yang ahli dalam bidangnya telah merumuskan ini, telah mengupayakan hal ini agar menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Hanya saja orang-orang terlalu menyerap teori konspirasi dalam pikiran mereka dan menjadi kepercayaan bagi diri mereka sendiri, maka cenderung menolak. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang percaya pada teori konspirasi juga lebih menerima kekerasan terhadap orang yang mereka anggap berkonspirasi. Jadi mereka anggap orang-orang tertentu itu berkonspirasi. Nah, anggapan mereka ini menjadi teori konspirasi tersendiri. Jika seseorang sudah menjadi orang yang agresif atau pemarah, mempercayai teori konspirasi dapat memprovokasi mereka lebih jauh. Teori konspirasi dapat menjadi perhatian
pemerintah, tetapi juga dapat menyangkut kelompok orang seperti contohnya imigran yang dapat menjadi masalah jika ahli teori-teori konspirasi memilih untuk menimbulkan kerugian dengan cara yang bermusuhan dan kekerasan terhadap kelompok ini berdasarkan informasi yang tidak akurat. Apakah ada tipe orang tertentu yang lebih percaya pada teori konspirasi? Siapapun rentan terhadap teori konspirasi jika mereka berada dalam kondisi sempurna bagi teori-teori tersebut untuk berkembang, seperti saat-saat krisis. Beberapa keanehan kepribadian juga ikut berperang. Jika seseorang narsis, misalnya selfish, egois, mungkin orang tersebut lebih tertarik pada narasi konspirasi karena seringkali tentang kelompok lain dan mereka yang berbeda dari kita atau dari orang tersebut. Percaya pada teori-teori ini dapat menegaskan harga diri sendiri. Misalnya dalam politik Amerika misalnya ya, selalu ada teori konspirasi di salah satu partai politik. Itu bukan hanya di Amerika tapi di kita juga sama kan. Tentang partai politik dan partai politik lainnya, entah itu Demokrat atau apa atau Republik misalnya ya. Kalau di Amerika sana. Nah, lalu dengan pandemi ini COVID-19 ada teori konspirasi tentang Cina yang didukung oleh Amerika dan teori tentang orang Amerika yang didukung oleh orang Cina. Nah, ini sangat tentang menegaskan diri sendiri. Ini sangat jelas gitu menegaskan diri sendiri. Jika kita melihat diri kita dengan cara yang hebat, kita cenderung percaya pada teori konspirasi. Juga jika kita memiliki keinginan untuk merasa unik dan berbeda, kita lebih tertarik pada narasi konspirasi. Kemampuan berpikir kritis juga penting. Nah, kita tahu bahwa orang yang bisa berpikir lebih kritis cenderung tidak mudah percaya pada teori konspirasi. Ini adalah salah satu cara yang berpotensi untuk mengatasi teori konspirasi dengan memberi orang keahlian untuk mengajukan pertanyaan dan menggunakan bukti. Dalam penelitian hingga saat ini, dinamika yang lebih menarik untuk dipahami mungkin adalah mereka yang mungkin tidak percaya dengan teori konspirasi tetapi tetap menyebarkannya. Kita tahu orang-orang percaya pada teori konspirasi, melakukannya sebagai cara untuk memahami dunia. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang juga menyebarkannya karena alasan lain, mungkin karena alasan keuangan atau politik, atau bahkan berpotensi hanya untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax. Mengapa teori konspirasi tampaknya begitu mudah menyebar di internet, di komunitas online? Teori konspirasi itu telah ada sejak lama, mungkin sejak awal waktu, hanya saja struktur komunikasinya kini telah berubah. Kembali misalnya ke era John F. Kennedy di Amerika. Ada teori konspirasi seputar pendaratan di bulan yang semuanya terjadi dan menyebar tanpa internet. Orang-orang akan menulis surat kabar satu ke surat kabar yang lain atau mendiskusikan hal tersebut, teori-teori ini secara langsung, bertemu secara langsung. Tetapi saat ini dengan internet, kepercayaan konspirasi mungkin sama sepopuler dulu, tapi saluran untuk membahasnya telah berubah. Internet telah membuat informasi lebih mudah diakses dari sebelumnya dan mempercepat diskusi orang tentang keyakinan mereka untuk menciptakan gerakan seperti gerakan anti vaksinasi yang kita lihat sekarang ya, yang kita sering dengar. Contohnya seperti itu. Orang-orang tetap berada di ruang mereka sendiri, di ruangan mereka sendiri, meskipun tidak keluar rumah sama sekali karena internet itu. Nah, meskipun internet sangat luas dan penuh dengan begitu banyak informasi, orang-orang tetap berada dalam gelembung dengan orang-orang yang mirip dengan mereka, artinya satu frekuensi. Ini berarti bahwa jika kita percaya pada narasi konspirasi, kita akan mendiskusikannya dalam konteks orang-orang di sekitar kita yang juga mempercayainya. Nah, ini disebut bias konfirmasi, di mana orang suka menegaskan keyakinan mereka sendiri sambil mengabaikan yang lain dan tidak terlibat dengan hal-hal yang mendiskreditkan keyakinan mereka.
Di sisi lain, dengan internet yang begitu luas, ini memberi para ahli kesempatan untuk melawan materi konspirasi lebih mudah daripada sebelumnya. Dari penelitian, kita tahu bahwa memberikan informasi faktual kepada orang-orang dapat mengurangi kepercayaan mereka pada teori konspirasi. Menciptakan visual atau gambaran penuh tentang fakta yang dapat menawarkan satu solusi untuk masalah ini dan merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi sebelum munculnya internet. Nah, apakah tanggung jawab perusahaan teknologi mengawasi teori konspirasi online adalah bisa dilakukan? Bagaimana kalau bisa gitu? Memikirkan tentang bagaimana kita terlibat dengan ahli teori konspirasi online adalah tantangan bagi perusahaan teknologi dan semua orang, karena menghapus konten dari internet akan menegaskan kembali bahwa tidak ada tempat untuk mendiskusikan pertanyaan. Nah, sebagai seorang pemikir yang skeptis dan kritis, kita harus mampu mengajukan pertanyaan. Perlu ada forum bagi orang untuk bertanya. Jika perlu ada tempat untuk pertanyaan-pertanyaan itu untuk dilihat dan bagi para ilmuwan atau ahli untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, hal-hal tersebut yang terbukti salah harus dicegah dan disingkirkan tanpa didorong ke arus utama. Perusahaan teknologi dapat melakukan ini dengan memeriksa fakta dengan para ahli dan menghapus apa yang tidak benar dan berpotensi berbahaya, sambil menandai hal-hal yang tidak terbukti atau mungkin salah tetapi belum diketahui benar atau salah. Bagaimana orang dapat memastikan bahwa mereka tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax? Ini bukan hanya di perusahaan teknologi saja, itu juga pada individu untuk memastikan mereka tidak menyebarkan informasi palsu sejak awal. Orang perlu memiliki keahlian untuk mengevaluasi bukti dan memeriksa sumber. Terlibat dalam pemikiran kritis sebelum membagikan atau mempercayai informasi yang telah dibagikan, itu dapat menghentikan penyebaran informasi yang salah. Teman-teman mungkin paham ya yang saya maksud barusan. Itu memang itu adalah percakapan antara seorang psikolog dan seorang wartawan yang saya ceritakan barusan, dan saya rangkum sedemikian rupa. Intinya seperti itu. Artinya teori konspirasi itu memang menarik, memang selalu menarik perasaan penasaran akan informasi-informasi tertentu yang di luar pernyataan sumber resmi. Jika kita merasa janggal akan sesuatu, biasanya akan tercipta konspirasi, dan kita akan mencari sesuatu itu. Misal kita menemukan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang seharusnya kita harapkan, seharusnya pemerintah lakukan yang ada dalam pikiran kita. Lalu kita mencari-cari informasi lain yang sifatnya belum tentu benar, sifatnya belum tentu terpercaya. Memang satu hal kebijakan tersebut misalnya mengecewakan kita sebagai rakyat satu negara tertentu, dalam hal ini Indonesia. Namun dengan cara pelarian mencari teori konspirasi, bahkan sampai mempercayainya, adalah sesuatu yang salah juga. Maksudnya konspirasi itu kembali lagi menarik memang, hanya saja kita harus tahu sumbernya, siapa yang berbicara. Misal ada tweet di Twitter atau postingan di Facebook, Instagram menceritakan tentang sesuatu, termasuk saya menceritakan hal seperti ini. Teman-teman yang menonton ini jangan setuju begitu saja apa yang saya katakan. Maksudnya apa yang saya bahas barusan itu apakah benar atau tidak secara psikologi. Harus cari tahu lagi sumbernya. Mengapa orang-orang bisa percaya konspirasi begitu mudah? Apakah ini akal-akalan saya sendiri, teori saya sendiri, atau saya mengutip dari perkataan-perkataan sumber psikologi, sumber ilmu pengetahuan yang telah saya baca atau telah saya telusuri? Teman-teman harusnya menelusuri lebih jauh. Itu intinya, itu inti sebuah konten. Jadi apalagi konten tersebut mengenai informasi. Nah, berbeda halnya dengan konten saya yang lain
Yang sebelumnya itu tentang opini, lebih ke opini berdasarkan fakta yang terjadi dalam sudut pandang tertentu. Jadi opini dan sudut pandang saling berkaitan. Tapi jika itu opini, saya katakan opini, tidak katakan fakta. Walaupun saya meyakini hal tersebut adalah fakta. Misalnya contoh tentang pembahasan saya kemarin soal iblis dan soal awal mula alam semesta. Itu tuh fakta yang saya katakan dan bisa dicari di buku-buku, tapi saya tekankan bahwa itu adalah opini karena saya berbicara tanpa teks. Saya berbicara apa adanya sesuai apa yang saya pelajari. Saya tidak mau mengaku berbicara fakta. Jadi intinya biar teman-teman sendiri mencari tahu lebih jauh. Jangan mudah percaya jika membaca sesuatu atau melihat sesuatu yang belum tentu sumbernya. Begitu intinya. Apalagi internet sudah seluas ini, informasi bisa didapatkan dengan mudah. Informasi yang aktual dan informasi yang tidak terpercaya bisa didapatkan dengan mudah dan bisa dengan mudah juga dipercayai, dan bisa dengan mudah juga dicurigai. Nah, intinya kita harus banyak-banyak membaca sumber yang terpercaya, sumber yang jelas. Adapun tentang kekecewaan terhadap suatu sistem tertentu lalu memunculkan teori konspirasi, itu harus ditelusuri siapa yang mencetuskan teori konspirasi tersebut, apakah kredibel orangnya atau memang hanya mencetuskan teori tersebut hanya ingin bikin gaduh saja, atau punya pandangan lain yang ingin mencerahkan misal, tapi sumbernya tidak jelas. Nah, itu harus diwaspadai. Maksudnya kita harus menyaring informasi dengan sepintar-pintarnya kita, apalagi di era informasi seperti ini. Begitu. Terima kasih ya teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya. Jika informasi ini menarik, saya harapkan bisa subscribe. Jika teman-teman menyukai isi konten ini, saya harapkan untuk like, dan jika ingin mendiskusikan sesuatu, saya harapkan untuk komen. Dan jika dirasa bermanfaat, saya harapkan untuk share. Tapi jika teman-teman tidak mau, dia tidak apa-apa juga. Intinya tidak memaksa. Untuk meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini juga saya sudah berterima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.